Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi pengertian sosioantropologi dan ruang lingkup. Mata kuliah sosioantropologi, dosen pengampu Ibu Noviana Diswantika SPD MPD. Di sini saya Hela Septima Yasari sebagai moderator. Selanjutnya ada rekan saya Evi Roland Kristina, Rizky Indriani, dan Kezia Meliani Septina. Selanjutnya pemaparan yang akan disampaikan oleh Kezia Meliani. Oke, terima kasih Mbak Hela sudah memperkenalkan nama anggota kami. Oke, teman-teman sudah tahu siapa saja nama anggota kami. Oke, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian sosioantropologi. Yang pertama yaitu teman-teman tahu yaitu pengertian sosioantropologi. Nah, sosioantropologi adalah penggabungan kedua cabang ilmu sosial yaitu antropologi dan sosiologi. Jadi itu sosioantropologi itu penggabungan dari dua cabang ilmu sosial yaitu antropologi dan sosiologi. Nah, kita bakal ngebahas dulu nih tentang antropologi. Antropologi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari budaya tertentu dalam masyarakat suatu etnis tertentu. Nah, kemudian sosiologi nih. Sosiologi itu cabang ilmu sosial yang lebih menitik beratkan pada masyarakat dan kebudayaan sosialnya seperti kesenian, tradisional, kehidupan, dan interaksi sosialnya. Jadi tadi kan ada antropologi tuh dia tuh mempelajari budaya masyarakat dalam suatu etnis tertentu. Kemudian tadi juga ada sosiologi kan. Sosiologi tuh dia tuh menitik beratkan pada masyarakat dan kehidupan sosialnya. Nah, seperti tadi yang udah dijelasin sama saya, seperti kesenian, tradisional, kehidupan, dan interaksi sosialnya. Nih, nah, ada beberapa ahli nih yang ngejelasin tentang pengertian antropologi. Di sini ada 4 ahli yaitu David Hunter, Coit Jariningrat, William A. Haviland, dan Rifki Siddiq. Yang pertama yaitu David Hunter. Menurut David Hunter, antropologi merupakan ilmu yang terlahir dari rasa ingin tahu yang tidak terukur besarnya terhadap umat manusia. Yang kedua yaitu Coit Jariningrat. Nah, Coit Jariningrat, antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan memperhatikan aneka warna dan bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkannya. Nah, yang ketiga ini menurut William A. Haviland. Menurut William A. Haviland, antropologi dapat diartikan sebagai studi yang berfokus pada manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang berguna mengenai manusia dan tingkah lakunya, serta untuk mendapatkan pengertian yang lengkap mengenai keanekaragaman umat manusia. Yang keempat yaitu Rifki Siddiq ini termasuk antropologi menurut para ahli yang terakhir, yaitu yang keempat. Menurut Rifki Siddiq, pengertian antropologi adalah ilmu yang mengkaji segala aspek yang ada pada kehidupan manusia yang terdiri dari segala macam konsepsi, tradisi, norma, serta kebudayaan, ilmu, pengetahuan, kelembagaan, lambang, linguistik, dan juga teknologi. Oke, ini adalah penjabaran mengenai pengertian antropologi, sosioantropologi, dan pengertian antropologi menurut para ahli. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Evi Roland. Oke, saya di sini akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Di sini saya akan membahas sejarah sosioantropologi. Nah, sejarah antropologi itu merupakan peradaban barat dari lembaga-lembaga antropologi etnografi
Nah, lahirnya antropologi pertama kalinya itu ada di Prancis pada tahun 1839. Nah, tujuan lembaga tersebut sebagai pusat pengumpulan dan studi bahan etnografi yang berasal dari banyak kebudayaan di dunia. Nah, di sini ada Lewis. Nah, pada 1818 sampai 1881 adalah perintis dan pelopor yang paling berpengaruh dalam ilmu antropologi dengan karya terbesarnya. Terus di sini saya akan membahas dalam antropologi terdapat 4 fase yang terjadi dalam perkembangan antropologi. Nah, di sini ada fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Fase pertama itu sebelum 1800 sekitar abad ke-15 hingga awal abad 16, orang Eropa mulai mengelilingi wilayah-wilayah di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika. Kalau fase kedua berlangsungnya pada pertengahan abad ke-19, pada masa ini mulailah muncul tulisan-tulisan. Dan fase ketiga itu berlangsung pada abad ke-20. Pada permulaan abad ke-20, sebagian besar negara-negara penjajah di Eropa. Dan terakhir ada fase keempat. Kira-kira sudah 1930. Pada fase ini ilmu antropologi mengalami masa perkembangan yang paling luas. Nah, di sini ada ruang lingkup sosioantropologi. Nah, ada antropologi fisik, antropologi budaya. Nah, di sini antropologi fisik mempelajari manusia sebagai organisme biologis yang melacak perkembangan manusia menurut evaluasinya dan menyelidiki variasi biologisnya dalam berbagai jenis spesiasi. Nah, di sini ada antropologi budaya. Antropologi budaya memfokuskan perhatian kepada kebudayaan manusia ataupun cara hidup dalam bermasyarakat. Dan antropologi budaya juga merupakan studi tentang praktik-praktik sosial, bentuk-bentuk digunakan oleh masyarakat dan manusia. Oke, sekian dari pemaparan saya. Selanjutnya akan dipaparkan atau disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai ruang lingkup sosioantropologi. Ruang lingkup sosioantropologi dibagi menjadi dua. Yang pertama, antropologi fisik. Antropologi fisik mempelajari manusia sebagai organisme biologis yang melacak perkembangan manusia menurut evolusinya dan menyelidiki variasi biologisnya dalam berbagai jenis atau spesies. Yang kedua, antropologi budaya. Antropologi budaya memfokuskan perhatiannya kepada kebudayaan manusia ataupun cara hidupnya dalam masyarakat. Antropologi budaya juga merupakan studi tentang praktik-praktik sosial dan biasanya dikaitkan dengan tradisi riset dan penulisan antropologi di Amerika. Berdasarkan pemaparan materi oleh kelompok, dapat ditarik kesimpulan bahwa antropologis berasal dari kata Yunani, anthropos yang berarti manusia atau orang, dan logos yang berarti ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Di antara ilmu-ilmu sosial dan alamiah, antropologi memiliki kedudukan tujuan manfaat yang unik karena bertujuan dan bermanfaat dalam merumuskan penjelasan-penjelasan tentang perilaku manusia yang didasarkan pada studi atas semua aspek biologis manusia dan perilakunya di semua masyarakat. Lewis H. Morgan 1818 sampai 1881 adalah perintis dan pelopor yang paling berpengaruh dalam ilmu antropologi. Idenya karyanya terbesarnya yang berjudul Ancient Society 1877 yang melukiskan proses masyarakat dan kebudayaan melalui 8 tingkat evaluasi kebudayaan yang universal. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.